Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lilis Alfiana Yaakob, NIM 2018-07-1746. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Ayam selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Dewi Kusumawardani selaku dosen pembimbing 2. Di sini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Pengalaman Auditor, Objektivitas, Independensi, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit, Studi Kasus pada Auditor Kantor Akuntan Publik Yogyakarta. Selanjutnya, latar belakang. Kualitas audit merupakan kemungkinan atau probabilitas bersama bahwa auditor melaporkan dan menemukan kecurangan dalam sistem akuntansi kliennya. Auditor kualitas audit adalah kemampuan profesional seorang auditor individu untuk melakukan pekerjaannya. Kualitas audit adalah proses sistematis pengumpulan bukti yang terkait dengan penilaian tersebut, menilainya secara objektif, membentuk kriteria, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan. Berita fenomena dari penelitian ini adalah audit judgment menjadi salah satu bukti mengenai jual beli opini wajar tanpa pengecualian dalam audit laporan keuangan, baik itu yang dilakukan oleh BPK maupun perusahaan swasta BUMN yang diaudit oleh pihak kantor akuntan publik. Beberapa KAP diketahui menjual belikan stempel yang menyatakan bahwa wajar tanpa mengetahui bahwa perusahaan yang membutuhkan kredit bank atau untuk dilaporkan bagi pihak regulator seperti koperasi yang harus melaporkan kementerian terkait. Dari standar berikutnya, baru-baru pada tahun 2017, adanya dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait opini WTP oleh pejabat BPK RI. Dua pejabat BPK, yakni pejabat Eselon 1 BPK Rumande Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli, jadi tersangka karena diduga menerima suap dari pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi. Dalam kasus ini, dua tersangka dari Kemendes diduga memberikan suap kepada pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun angsuran 2016. Dari kasus tersebut, dapat dikatakan apabila auditor melakukan kecurangan-kecurangan, maka dapat dipastikan bahwa seberapa bagusnya opini yang diberikan oleh auditor tidak akan berpengaruh terhadap risiko yang dihadapi oleh investor dan kreditor. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laksita dan Sukirno pada tahun 2019 meneliti tentang pengaruh independensi, akuntabilitas, dan objektivitas terhadap kualitas audit. Maka dari itu penelitian ini menambahkan variabel pengalaman auditor sebelumnya termaksud dari data asosiatif dan penelitian ini merupakan data kuantitatif. Selanjutnya teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada dua teori, yaitu teori atribusi. Ini menjelaskan bahwa orang menyimpulkan penyebab tingkat tindakan yang dilakukan oleh diri mereka sendiri atau orang lain. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor internal atau kekuatan internal, kombinasi faktor-faktor yang berasal dari dalam diri manusia, kemampuan usaha, faktor eksternal atau kekuatan luar, yaitu faktor yang berasal dari luar diri sendiri seperti tax dispute. Yang berikutnya, teori perilaku terencana. Perilaku manusia adalah reaksi sederhana atau kompleks. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Teori perilaku rasional menyatakan bahwa sikap setiap individu mempengaruhi perilaku proses pengambilan keputusan yang hati-hati dan rasional, yang efeknya terbatas pada 3 hal. Artinya, perilaku tidak ditentukan oleh sikap umum, tapi sikap biasa dipengaruhi oleh norma objektif atau norma subjektif, yaitu individu tentang apa yang diinginkan orang lain, keyakinan sikap terhadap perilaku yang diikuti oleh norma subjektif tertentu. Selanjutnya, kerangka penelitian. Yang pertama, pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang kedua, objektivitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang ketiga, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Yang keempat, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Selanjutnya, metode penelitian. Sifat penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasinya yaitu seluruh auditor yang bekerja di kantor akuntan publik yang berada di daerah Yogyakarta, dan di sini peneliti mengambil populasi dari 7 KAP yang berada di Yogyakarta dengan jumlah 40 responden diambil dari setiap kantor 5 auditor sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling merupakan teknik pengambilan yang dilakukan secara tidak acak dan telah sesuai dengan persyaratan sampel yang dibutuhkan, yaitu kriteria. Data diperoleh dengan cara mengedarkan kuesioner kepada para responden. Cara mengumpulkan data yaitu dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan yang tertulis kepada responden untuk jawabannya. Kuesioner dibagikan kepada responden, yaitu auditor yang bekerja di kantor akuntan publik Yogyakarta. Kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada responden untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang ada dan kemudian dikembalikan ke peneliti untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode yang sesuai dengan membuktikan hipotesis yang telah dibuat. Yang berikut variabel yang digunakan, yaitu variabel independen. Terdapat 4 variabel, yaitu pengalaman auditor, objektivitas, independensi, dan akuntabilitas. Sedangkan variabel dependen yaitu kualitas audit. Analisis data, yaitu uji analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji P, uji F, dan koefisien determinan. Berikutnya pengembangan instrumen penelitian, yaitu pertama uji validitas data. Penelitian ini menggunakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 dan persen correlation-nya lebih besar dari 0,30, maka variabel tersebut dinyatakan valid. Yang berikutnya uji reliabilitas. Nilai dari Uhlenbeck alpha dari masing-masing variabel lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian adalah reliabilitas. Yang berikutnya hasil penelitian asumsi klasik. Uji normalitas. Data normal dengan nilai signifikan 0,200 lebih besar dari 0,05.
Yang berikut uji multikolinalitas. Tidak terjadi multikolinalitas karena PIP dari semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 atau mendekati 1. Dan berikutnya uji heterokedastisitas. Tidak terjadi heterokedastisitas karena semua variabel memiliki signifikan lebih besar dari 0,5. Yang berikut, yang selanjutnya yaitu pembahasan dan kesimpulan. Hipotesis yang pertama mengatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena hasilnya yaitu pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,5. Kesimpulannya, hipotesis 1 terdukung. Hipotesis 2 mengatakan bahwa objektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hasilnya, objektivitas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Karena signifikansinya lebih besar dari 0,5 dan nilai B-nya 0,3301. Kesimpulannya, hipotesis 2 ini tidak terdukung. Hipotesis 3 mengatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasilnya, independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,5 dan nilai B-nya 0,323. Kesimpulannya, hipotesis 3 ini terdukung. Hipotesis keempat, yaitu akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasilnya, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,5 dan nilai B-nya 0,835. Kesimpulannya, hipotesis 4 terdukung. Sekian dan terima kasih.